Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita masih membahas tentang bentuk aljabar, yaitu salah satu atau mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, mari kita langsung pelajari bagaimana cara mengalihkan atau membagi bentuk aljabar. Sebelumnya, kita sudah mempelajari operasi hitung lainnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan dari bentuk aljabar. Oke, kita langsung saja mengenal cara mengalihkan bentuk aljabar. Ini merupakan perkalian khusus pada bentuk aljabar. Nah, misalkan A, B, dan C ini mewakili suku-suku dari suatu bentuk aljabar. Nah, perkalian khusus pada bentuk aljabar ini hanya dipisahkan dengan tanda kurung ya. Jadi dicontohkan untuk satu suku bentuk aljabar dikalikan dengan dua suku dari bentuk aljabar. Jadi cara kita mengalihkan yaitu A kali B ditambah A kali C. Jadi satu persatu secara bergiliran dikalikan. Contoh soalnya seperti ini. Sederhanakan bentuk perkalian dari 3 dikalikan dengan X ditambah 2Y. Nah, seperti yang ada di atasnya itu ya, yang A, B, C tersebut. Jadi, kita bisa kalikan satu persatu suku-sukunya. Itu yang pertama, 3 dikalikan dengan X ditambah 3 dikalikan dengan 2Y. Nah, setelah kita kalikan seperti ini, jadi berikutnya kita sederhanakan, jadi 3 kali X menghasilkan 3X, sedangkan 3 kali 2Y menghasilkan 6Y. Nah, inilah bentuk sederhana dari perkalian pada soal. Contoh berikutnya, sederhanakan bentuk perkalian dari 5M dikalikan dengan 2M dikurangi 7. Nah, kita ikuti cara seperti tadi. Jadi setiap sukunya dikalikan secara bergiliran, 5M dikalikan dengan 2M, lalu ditambah 5M dikalikan dengan negatif 7. Oke, perhatikan, di sini sukunya ada negatif 7 ya. Nah, sehingga jangan lupa tanda negatifnya juga ikut dituliskan. Oke, berikutnya, kita tinggal kalikan terlebih dahulu, kita sederhanakan bentuk aljabarnya. 5M dikalikan dengan 2M menghasilkan 10M pangkat 2, sedangkan 5M dikalikan 7 menghasilkan negatif 35M ya. Maksudnya 5M dikalikan negatif 7. Nah, sehingga kita sederhanakan diperoleh 10M pangkat 2 dikurangi 35M. Oke, selanjutnya, jika kita mengalihkan dua suku dengan dua suku dari bentuk aljabar. Dan ini dimisalkan A, B, C, dan D merupakan perwakilan dari suku-suku dari bentuk aljabar. Nah, ini mirip seperti cara yang tadi, kita kalikan satu persatu secara bergiliran untuk setiap sukunya. Itu yang pertama, A kali C ditambah dengan A kali D, berikutnya ditambah B kali C, dan yang terakhir ditambah B kali D. Oke, kita langsung ke contoh soal untuk memperjelas cara mengalihkan dua suku dengan dua suku. Oke, selesaikan bentuk perkalian berikut. Kita ikuti seperti cara yang tadi ya, yaitu yang pertama kita kalikan 3 dengan 5M, berikutnya ditambah 3 kali 4, selanjutnya ditambah negatif 7M kali 5M, dan yang terakhir ditambah negatif 7M dikalikan dengan 4. Oke, kita kalikan masing-masing dulu ya, kita sederhanakan sehingga diperoleh seperti ini. 15M ditambah 12 ditambah negatif 35M pangkat 2 ditambah negatif 28M. Dan kita lihat ada suku yang sejenis ya, atau kita bisa ubah dulu tanda positif negatif yang berdampingan tersebut menjadi pengurangan seperti ini ya. Nah, kita perhatikan 15M dan negatif 28M merupakan suku yang sejenis, jadi itu bisa kita sederhanakan. Kita kumpulkan suku yang sejenis sehingga kita kurangkan ya, 15 dikurangi 28 atau 15M dikurangi 28M. Sehingga diperoleh bentuk sederhananya adalah negatif 13M dikurangi 35M pangkat 2 ditambah 12. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Jabarkanlah bentuk aljabar dari 2P ditambah 3 pangkat 2. Nah, jika kita menemukan bentuk aljabar yang dipangkatkan 2 seperti ini,
Artinya, kalau kita ingat kembali pangkat 2, artinya dia dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, jadi 2P plus 3 pangkat 2, kita bisa jabarkan menjadi 2P plus 3 kali 2P plus 3. Nah, jika sudah dijabarkan seperti ini, kita hanya perlu mengalihkan bentuk aljabarnya seperti contoh sebelumnya. Jadi 2P kali 2P, ditambah 2P kali 3, ditambah 3 kali 2P, ditambah 3 kali 3. Lalu kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini, dan kita perhatikan untuk suku yang sejenis sudah berkumpul ya, atau berdampingan di tengah-tengah tersebut, yaitu 6P ditambah 6P. Sehingga bentuk sederhananya yang terakhir adalah 4P pangkat 2 ditambah 12P ditambah 9. Oke, untuk menguji pemahaman kalian mengenai perkalian bentuk aljabar, silakan hitunglah perkalian bentuk aljabar berikut. Oke, sekarang kita lanjut ke pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, jadi pemfaktoran bentuk aljabar ini kita pelajari sebelum pembagian. Karena salah satu cara membagi bentuk aljabar tersebut dengan cara memfaktorkan terlebih dahulu. Nah, pemfaktoran bentuk aljabar ini sebenarnya kebalikan ya. Jadi hasil dari perkalian bentuk aljabar tadi kita balikkan ke bentuk semulanya sebelum dikalikan. Nah, itulah yang disebut dengan pemfaktoran bentuk aljabar. Jadi cara kerjanya terbalik sekarang. Nah, jadi ada beberapa jenis pemfaktoran bentuk aljabar. Jenis pertama, jika kita menemukan bentuk aljabar AB ditambah AC, dengan A, B, dan C tersebut mewakili suatu suku-suku pada bentuk aljabar. Sehingga kita bisa faktorkan menjadi A dikalikan dengan B plus C, dengan A tersebut adalah faktor persekutuan dari AB dan AC. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Faktorkanlah bentuk aljabar 2xy ditambah 6x. Nah, kita perhatikan setiap suku dari bentuk aljabar tersebut, yaitu 2xy dan 6x, kita pecah. Kita pecah agar berbentuk AB ditambah AC ya, dengan A tersebut adalah faktor persekutuannya. Jadi faktor persekutuan dari 2xy dan 6x tersebut adalah 2x. Ya. Jadi kita perhatikan 2 dan 6 faktor persekutuannya yaitu 2, sedangkan X dan X faktor persekutuannya adalah X. Sedangkan Y tidak ada ya faktor persekutuannya, karena pada 6X tersebut tidak ada variabel Y. Oke, jadi kita pecah, karena faktor persekutuannya adalah 2X, jadi masing-masing kita 2XY tersebut kita jadikan 2X kali Y, sedangkan 6X kita ubah menjadi 2X dikali 3. Nah, kalian perhatikan yang berwarna merah ya, 2X tersebut merupakan faktor persekutuan dari 2xy dan 6x. Nah, seperti yang pada rumus di atas ini ya. Jadi A tersebut akan berada di luar tanda kurung, atau 2x ini kita tuliskan seperti ini. 2x dikalikan dengan y ditambah 3. Jadi suku y dan suku 3 tersebut akan berada di dalam tanda kurung. Dan inilah bentuk pemfaktoran dari 2xy ditambah 6x. Oke, kita perhatikan contoh yang lain. Nah, memfaktorkan bentuk aljabar ini, kita cari dulu masing-masing faktor persekutuannya. Jadi, faktor persekutuan dari 2a kuadrat b ditambah 4ab kuadrat tersebut adalah 2ab. Jadi, 2 dan 4 faktor persekutuannya adalah 2, a kuadrat dan a faktor persekutuannya adalah a, sedangkan b kuadrat dan b faktor persekutuannya adalah b. Sehingga masing-masing sukunya bisa kita baca seperti ini. 2a kuadrat b akan menjadi 2ab kali b, 4ab kuadrat akan menjadi 2ab kali 2b. Nah, setelah kita pecah seperti ini, caranya sama seperti contoh pertama tadi ya. Jadi 2ab-nya kita tulis kali, sedangkan b dan 2b-nya kita tulis di dalam tanda kurung. Nah, inilah bentuk pemfaktorannya, 2ab dalam kurung b ditambah 2b. Jenis pemfaktoran yang kedua, jika kita menemukan bentuk a kuadrat dikurangi b kuadrat. Jadi kita bisa nyatakan ke dalam bentuk perkalian, yaitu a plus b dikalikan dengan a min b. Kita perjelas dengan contoh soal. Oke, faktorkanlah bentuk aljabar x kuadrat dikurangi 9. Nah, jika kita perhatikan, x kuadrat tersebut sudah
berbentuk pangkat 2 ya, sudah ada pangkat 2-nya. Dan sekarang 9 ini, bilangan 9 ini kita ubah menjadi bentuk pangkat 2 ya. Jadi bilangan berapa jika dipangkatkan 2 hasilnya 9. Nah, x kuadrat dikurangi 9 bisa kita ubah menjadi x kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, jika kita sudah ubah seperti ini, kita ikuti seperti pernyataan yang di atas ini ya. Jadi a kuadrat dikurangi b kuadrat akan menjadi a plus b a min b. A yang tersebut adalah x, b yang tersebut adalah 3. Sehingga kita bisa ubah atau kita bisa faktorkan menjadi x plus 3 kalikan dengan x dikurangi 3. Nah, contoh yang lain juga mirip. Kalau contoh yang ini dipadukan dengan jenis pemfaktoran pertama ya, karena dia memiliki faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuan dari 36 dan 4 tersebut adalah 4. Sehingga kita bisa pecah menjadi 4 kali 9p kuadrat dikurangi 4 dikalikan q kuadrat. Oke, kita faktorkan seperti jenis pertama. 4 dikalikan dengan 9p kuadrat dikurangi q kuadrat. Nah, yang di dalam kurung tersebut kita faktorkan dengan jenis yang kedua ini. A kuadrat dikurangi b kuadrat. Sehingga kita bisa pecah menjadi seperti ini. Dan hasil pemfaktoran akhirnya yaitu 4 kalikan dengan 3p tambah q kalikan dengan 3p dikurangi q. Berikutnya pemfaktoran jenis ketiga. Nah, pemfaktoran jenis ketiga ini akan langsung Mister berikan contoh soalnya. Jika memfaktorkan bentuk aljabar x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, cara memfaktorkan bentuk aljabar seperti ini, kita perhatikan koefisien dari x dan konstantanya. Nah, kita cari dua bilangan jika dikalikan menghasilkan konstantanya atau jika dikalikan menghasilkan 6, sedangkan jika dijumlahkan menghasilkan 5. Dan ternyata dua bilangan tersebut adalah 2 dan 3 ya. Karena 2 dikalikan dengan 3 hasilnya 6, sedangkan jika dijumlahkan hasilnya 5. Nah, jika kita sudah mendapatkan dua bilangan tersebut, tinggal kita faktorkan dengan cara seperti ini. Nah, kita tulis di dalam tanda kurung tersebut x-nya dulu ya, x dan x. Berikutnya bilangan 2 dan 3 tinggal kita sisipkan atau masukkan saja, plus 2 plus 3. Selesai ya, jadi cukup simpel memfaktorkan bentuk aljabar yang ketiga ini. Oke, bentuk aljabar yang keempat. Nah, cara memfaktorkan untuk jenis yang keempat seperti ini. Nah, bedanya dengan jenis yang ketiga, yang keempat ini koefisien dari x pangkat 2-nya itu selain 1 ya. Jadi mungkin dia 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi selain 1. Nah, jadi kita bisa faktorkan dengan cara seperti ini. Oke, kalian perhatikan suku paling pertama ya, paling kiri dan konstantanya. Jadi 2x pangkat 2 kita pecah menjadi bentuk perkalian, sedangkan negatif 15 juga kita pecah menjadi bentuk perkalian. 2x kuadrat tersebut kita pecah menjadi 2x dikalikan dengan x. Nah, sedangkan negatif 15 ini kita pilih salah satu ya bentuk perkaliannya. Jadi di sini langsung saja dipilih negatif 15 tersebut 3 dikalikan dengan negatif 5. Nah, sekarang setelah kita memecah seperti itu, kita pastikan dulu. Kita kalikan x dengan 3 menjadi 3x. Berikutnya kita kalikan 2x dengan negatif 5 menghasilkan negatif 10x. Nah, setelah ditemukan seperti ini, kita tambahkan ya atas dan bawahnya. 3x ditambah negatif 10x. Nah, jika hasil penjumlahan ini menghasilkan negatif 7x seperti suku yang di tengah ini ya, maka bentuk atau bilangan-bilangan ini sudah betul kalian dapatkan ya. Nah, ternyata 3x ditambah negatif 10x menghasilkan negatif 7x ya, sesuai dengan suku yang di tengahnya. Maka dari itu 3 dan negatif 15 tepat kita pilih sebagai faktor atau pemecahan dari negatif 15. Nah, sehingga kita bisa faktorkan seperti ini caranya. 2x ditambah 3, lalu x dikurangi 5. Nah, itulah hasil pemfaktoran dari bentuk aljabar ini. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian faktorkan bentuk aljabar berikut dan yang mirip ya. Ini mirip dengan contoh-contoh soal yang tadi. Oke, selanjutnya kita pelajari pembagian dari bentuk aljabar. Nah, setelah kalian tadi sudah melihat cara memfaktorkan bentuk aljabar, nah untuk pembagiannya cukup mudah jika kalian sudah menguasai pemfaktoran bentuk aljabar. Kita langsung ke contoh soal.
tentukan hasil bagi dari 4x² ditambah 6x oleh 2x. Nah, bentuk pembagian ini bisa kita ubah menjadi seperti bentuk pecahan ya, atau bentuk rasional. Jadi 4x² ditambah 6x per 2x. Nah, yang pembilangnya ini kita faktorkan. Ini pembilangnya kita lihat merupakan bentuk aljabar cara pemfaktoran jenis pertama ya. Jadi kita bisa faktorkan 4x² ditambah 6x menjadi 2x dikalikan dengan 2x plus 3. Nah, kalian perhatikan ada 2x atas dan bawah ini ya, 2x yang di luar tanda kurung ini. Nah, ini bisa kita coret atau kita bisa sama-sama dibagi ya, sama-sama dibagi 2x. Sehingga hasil pembagiannya yaitu 2x plus 3. Contoh selanjutnya, kita ingin mencari hasil bagi dari x² ditambah 7x ditambah 10 oleh x plus 2. Caranya sama seperti yang tadi. Kita perhatikan pada pembilangnya yaitu x² ditambah 7x ditambah 10 kita faktorkan. Nah, cara pemfaktorannya itu seperti jenis yang ketiga ya. Kita bisa cari dulu dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 10, namun jika dijumlahkan hasilnya 7. Sehingga kita bisa memperoleh hasil pemfaktorannya yaitu x plus 2 dikalikan dengan x plus 5 per x plus 2 ya. Dia dibagi oleh x plus 2. Nah, kalian perhatikan ini atas dan bawah ada x plus 2. Kita bisa coret sehingga hasil pembagiannya yaitu x plus 5. Cukup mudah ya. Jadi kalau sudah benar-benar menguasai pemfaktoran, terasa untuk pembagian bentuk aljabar tidak terlalu sulit. Oke, kita coba soal berikut untuk membagi atau mencari hasil bagi dari bentuk aljabar. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian benar-benar paham mengenai perkalian, pemfaktoran, dan pembagian bentuk aljabar. Jika ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.